Ya, baik. Kita mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Waalaikumsalam. Bapak Ibu peneliti Polban, semoga sehat selalu. Hari ini eh, kita akan membahas secara cepat mengenai kontrak penelitian pengabdian masyarakat desentralisasi Polban tahun ini. Kemudian ada beberapa hal penting yang harus kami informasikan di awal. Jadi pertemuan hari ini belum pernah kami lakukan di 2 tahun sebelumnya. Harapannya ketika kita menginformasikan di awal, maka untuk mendapatkan hasil yang sesuai harapan itu lebih mudah capai. Baik, Bapak Ibu, ada dua butir di sini yang Bapak Ibu bisa baca. Intinya di sini ada perubahan kontrak yang semula bulan Maret sampai Agustus, tetap 6 bulan. Ini kita bergeser ke bulan April sampai September. Harapannya pada saat kontrak bulan Maret itu 70% atau uang tahap satu itu sudah bisa dicairkan. Tapi karena ada penyesuaian anggaran terkait efisiensi, maka hingga saat ini belum ada penetapan anggaran versi efisiensi. Beberapa pengajuan, misalkan insentif, itu kita ajukan di Februari pun masih belum cair. Jadi alangkah ruginya ketika kontrak tetap kita pertahankan di bulan Maret. Pertama durasi kita sudah kelewat dan pencairan pun tetap simis dilakukan di bulan ini. Akhirnya kita geser ke bulan April sampai 30 September. Itu penjelasan singkat kontrak. Nah, kemudian berdasarkan informasi yang terkumpul dari Bu Hasri, ternyata sampai tanggal 18 Maret itu proposal versi revisi itu masih ada beberapa yang belum, termasuk RAB. Jadi walaupun RAB itu tidak ada perubahan karena desentralisasi itu semangatnya kebutuhan yang diajukan oleh teman-teman di jurusan itu tidak atau sama sekali kita tidak mengurangi. Artinya kita asumsikan itu sesuai kebutuhan. Nah, jadi administrasi dan substansi penilaian sama sekali tidak melihat RAB. Tapi tetap secara sistem itu harus diupload ulang. Jadi sekali lagi proposal versi revisi termasuk RAB walaupun tidak ada revisi tetap harus diunggah di SIPPM terakhir tanggal 22 Maret pukul 23.59. Ini juga nanti akan diinformasikan oleh Bu Hasri, diverifikasi tua dan anggota. Ada beberapa atau sedikit eh, judul penelitian yang memang ternyata tidak ada anggota. Mengapa bisa? Karena pada saat pengajuan itu anggotanya belum memenuhi. Sehingga kita eliminasi, ada satu judul 7 anggota, kita eliminasi kok tidak sesuai sampai akhirnya tidak ada anggota. Nah, intinya ketua ini punya PR besar, wajib mencari anggota yang sesuai dengan ketentuan, yaitu grading dan Sinta score. Kalau sampai tanggal 22 belum mendapat anggota, maka mohon maaf terpaksa itu kita cancel, tidak berlanjut ke tahap kontrak. Karena sayang sekali Bapak Ibu ketika penelitian hanya seorang diri, tidak mengikut sertakan teman-teman di jurusan, maka dampaknya menjadi minim. Itu penjelasan secara umum. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai kontrak. Walaupun kontrak dimulai tanggal 2 April, tapi kita penandatanganan kontrak ini tanggal 11 April, Bapak Ibu. Jadi setelah tanggal 8 itu ada informasi cuti bersama, kemudian mungkin ada keperluan kegiatan yang lain. Nah, tapi pada saat 11 April itu kita akan lakukan penandatanganan kontrak. Kontrak bisa diunduh di SIPPM.
Tapi tadi sebelum kontrak diunduh, maka pastikan nama ketua peneliti maupun pelaksana PKM beserta anggotanya itu sudah fix, sudah final, tidak ada perubahan lagi. Ini saya ambil contoh kontrak atas nama Pak Andri Krisnandi. Jadi tanda tangan tanggal 11 April, tapi kontrak terhitung di 2 April. Kemudian di pasal 1 ini menginformasikan identitas atau judul kegiatan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Ini sudah clear. Kemudian pasal 2 ini ada susunan keanggotaan. Untuk penelitian dan PKM, selain penelitian pasca sarjana, memang tidak mencantumkan nama anggota. Jadi hanya penelitian pasca sarjana yang boleh mencantumkan nama anggota, yaitu mahasiswa magister terapan. Yang lainnya, skema lainnya adalah nama dosen semua. Kemudian pasal 3 ini pendanaan, ini sesuai yang Bapak Ibu ajukan. Pembayaran sesuai seperti tahun-tahun sebelumnya, ada tahap 1 dan 2, 70% dan 30%. 70% setelah kontrak selesai ditandatangani, kemudian 30% setelah monitoring dan evaluasi kemajuan. Biasanya di bulan keempat setelah kontrak. Ini juga sudah clear. Kemudian pasal 4, pajak dan bea materai. Pajak ini memang kita generalkan, intinya pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi misalkan tenaga pendukung kalau memang dari luar Polban, bukan PNS, bukan ASN, itu kalau tidak salah swasta berapa potongan 5% kalau nggak salah, pajaknya 5%. Nah, kalau saya salah dikoreksi Ibu Ira. Kemudian kalau dari PNS itu tergantung golongan. Golongan 35%, golongan 4, 15%. Kalau nggak salah seperti itu. Termasuk pembelian ATK, kalau nggak salah lebih dari 2 juta karena harus disertai faktur pajak 11% kalau tidak salah. Kemudian untuk konsumsi mohon dilengkapi dengan konsumsi rapat, mohon dilengkapi dengan undangan, risalah rapat, kemudian bon pembelian konsumsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di pasal 5 kita lakukan kegiatan penilaian sebenarnya, pengawasan, mohon maaf. Kita lakukan monitoring evaluasi minimal 2 kali. Semula semangatnya adalah monef kemajuan atau monef akhir itu, terutama yang ada mitra itu wajib dilakukan di lokasi mitra. Semangatnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi reviewer diajak ke lokasi mitra, penelitian maupun PKM. Nah, ternyata di masa efisiensi ini kemungkinan besar monitoring evaluasi dilakukan secara daring. Tetapi ketika ada mitra, maka mitra wajib dihadirkan secara daring. Kemudian di nomor ketiga, pasal 5 ayat 3, jadi final administrasi Bapak Ibu, salah satunya adalah wajib mengunggah laporan pasca monef akhir. Nah, seringkali termasuk tahun kemarin, banyak yang setelah monef akhir itu tidak mengunggah ulang laporan pasca monef. Walaupun perbaikannya minor, tapi secara administrasi by system, itu, itu wajib diunggah. Kalau tidak, maka sulit sekali menentukan status tuntas. Jadi sekali lagi, finalnya adalah mengunggah laporan pasca penilaian evaluasi atau monef akhir. Kemudian di pasal 6 terkait durasi kontrak 2 April 2025 sampai dengan 30 September 2025 atau 6 bulan. Nah, Bapak Ibu belajar dari pengalaman tahun 2024 untuk laporan keuangan itu cut off-nya di 30 September Bapak Ibu. Jadi harus diusahakan tidak ada pengeluaran lain setelah 30 September.
Nah, kemarin banyak pertanyaan ketika mengikuti international conference, maka Bapak Ibu kalau diarahkan hari ini nanti diarahkan ke ISAP, itu tidak ada masalah. ISAP tahun ini diselenggarakan bulan Oktober. Saya yakin 30 September itu Bapak Ibu sebagai presenter pasti sudah bayar dan sudah mendapatkan kwitansi pembayaran. Nah, tapi berbeda dengan publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ini pasti membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, caranya Bapak Ibu harus mengetahui APC atau jika ada jurnal itu berbayar, maka Bapak Ibu harus cantumkan walaupun pembayarannya nanti dilakukan setelah diterima. Tapi setidaknya di laporan keuangan itu kita sama-sama tahu bahwa masih ada dana untuk publikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Atau misalkan Bapak Ibu bisa komunikasi dengan jurnal nasional terakreditasi, apakah bisa menginformasikan apa APC-nya atau invoice mungkin itu akan sangat membantu. Kalau pengeluaran lain itu cut off-nya 30 September. Walaupun masih ada sedikit kegiatan, setelah September tidak apa-apa, tapi secara laporan keuangan pastikan semua pengeluaran selesai di 30 September. Kemudian pasal 7 ini penyelesaian pekerjaan. Sekali lagi, finalnya adalah mengunggah laporan akhir pasca penilaian. Berarti setelah monef akhir, bukan sebelum monef akhir. Kemudian untuk template, nanti akan kami siapkan Bapak Ibu. Termasuk tadi, kita akan menyiapkan template laporan kemajuan, laporan akhir, dan laporan keuangan. Karena laporan keuangan beragam sekali. Laporan keuangan itu ada yang ada rekapitulasinya di awal, ada yang tidak ada. Kami berharap sebenarnya ada rekap di halaman pertama, tapi akan kami siapkan template-nya. Yang nomor dua, mengunggah bukti ketercapaian luaran. Jadi sering laporan ketika itu ada bukti on review, ada bukti accepted, itu wajib apa, diunggah pertanggungjawaban dana. Pertanggungjawaban dana itu bukan hanya rekapitulasi, tapi bukti kwitansi dalam bentuk soft file itu wajib diunggah juga. Jadi kami amati di SIPPM ada beberapa peneliti atau pelaksana PKM itu hanya mengunggah rekapitulasi tanpa melanjutkan ke bukti keuangan. Itu wajib. Hard copy-nya itu harus diserahkan ke P3M. Nah, itu nomor tiga. Kemudian perbedaan dengan PKM, PKM kalau tidak salah di sini ada video. Jadi wajib mengunggah video kegiatan bersama mitra. Nomor 4, poster itu diunggah ke SIPPM dan yang hard copy diberikan ke P3M. Kemudian hasil penelitian jika ada pembelian barang dan lain-lain maka wajib diinventarisasi. Nah, Bapak Ibu, jadi dari pasal 7 ini Bapak Ibu sebenarnya masih punya kesempatan misal untuk merubah di RAB. Jadi misalkan ternyata saya belum ada dana untuk em, mencetak poster misalkan. Itu wajib dimasukkan. Itu kami beri kesempatan sampai tanggal 22 Maret 2025 pukul 23.59. Kemudian kekayaan intelektual ini juga tahun lalu. Ini pasal kontrak tahun ini sebenarnya tidak banyak berubah Bapak Ibu, hanya penegasan. Termasuk pasal 8 ini sebenarnya sudah tercantum di tahun lalu. Jadi segala bentuk kekayaan intelektual termasuk hak cipta itu wajib diajukan dari sentra KI Polban dan itu menggunakan dana dari penelitian yang sudah didanai. Nah, sekali lagi dari dana penelitian yang sudah didanai atau PKM yang sudah didanai. Nah, kalau Bapak Ibu belum mencantumkan di RAB, silakan itu bisa diubah. Nah, tahun lalu ada beberapa pengusul yang mengajukan
kekayaan intelektual langsung ke DJKI. Memang kelebihannya lebih cepat, Bapak Ibu. Tapi kekurangannya bahwa kekayaan intelektual yang tidak didaftarkan di Polban itu tidak termasuk aset Polban. Jadi sayang sekali. Nomor dua itu, nomor tiga, setiap publikasi ketika ada kolom atau kesempatan ucapan terima kasih, maka wajib mencantumkan nama pemberi dana. Kemudian pasal 9 keterlambatan. Jadi kalau berakhir 30 September, maka Bapak Ibu memiliki waktu 2 minggu untuk menyelesaikan pekerjaan atau di sini penelitian atau PKM, termasuk menyerahkan laporan-laporan seperti laporan keuangan, bentuk apa luaran lainnya, misalkan poster, itu 2 minggu terhitung dari tanggal akhir perjanjian. Nah, jika melewati 2 minggu itu, maka SIPPM tidak artinya statusnya tidak tuntas. Artinya Bapak Ibu akan terkendala di tahun berikutnya sebagai ketua atau pengusul proposal. Pasal 9 keterlambatan, pasal 10 adalah pembatalan kontrak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dari tahun 2024, 23 juga ada, terutama 24, ada beberapa penelitian yang memang tidak mengikuti prosedur. Kami sudah menjadwalkan Monef Progress untuk kemajuan dan Monef Akhir. Ternyata tim ini tidak hadir, tidak menghubungi reviewer. Sampai di Monef Akhir pun tidak hadir. Tidak ada kabar, dan kemudian tidak ada unggah laporan juga. Nah, sebenarnya P3M itu bisa menghentikan atau membatalkan kontrak. Sekali lagi, pasal ini bukan pasal baru, tapi pasal dari tahun sebelumnya. Ketika P3M membatalkan kontrak, maka Bapak Ibu wajib mengembalikan dana penelitian. Jadi sayang sekali ketika uang itu sudah diterima oleh tim 100%, kemudian tidak mengikuti monef kemajuan dan akhir dan tidak unggah laporan, dan terutama yang paling penting adalah tidak ada luaran. Kemudian terakhir, dua terakhir, perselisihan. Jika terjadi perselisihan, maka kita selesaikan musyawarah. Dan jika tidak tercapai mufakat, maka akan diserahkan ke pimpinan Politeknik Negeri Bandung untuk mendapatkan penyelesaian. Pasal 12 penutup, seperti biasa Bapak Ibu harus menyiapkan materai dua karena kontrak ini dibuat dua rangkap. Dari saya itu penjelasan kontrak Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut dulu Bapak Ibu. Bu Purwinda, sudah siap? Sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi eh, kami mengarahkan keluaran penelitian tahun ini ada tiga Bapak Ibu. Saya masih share sedikit sebentar. Yang pertama masih andalan kami di IRWNS. Ini adalah tahun ketiga IRWNS yang menyediakan luaran tidak hanya prosiding, tetapi beberapa jurnal nasional terakreditasi. Nah, Bapak Ibu, ketika luaran penelitian Bapak Ibu ada target jurnal nasional terakreditasi, Bapak Ibu bisa arahkan ke IRWNS. Mohon diprioritaskan publikasinya di jurnal yang luar Polban, Bapak Ibu. Jurnal mitra, seperti yang ini, misalkan Polindra, atau dari universitas atau politeknik yang lain. Ini sangat penting, Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu mungkin mengajukan kenaikan jabatan fungsional, ada syarat publikasi di jurnal nasional terakreditasi yang bukan internal.
Jadi ini mohon diperhatikan. Tetapi kalau itu adalah luaran misalkan tugas akhir mahasiswa, maka silakan itu diarahkan ke sini. Tapi sekali lagi prioritasnya adalah jurnal nasional terakreditasi dari luar yang kita kumpulkan di IRWNS. IRWNS ini bulan Juli, Bapak Ibu. Jadi harga masih sama dengan tahun lalu, seperti ini. Nah, ini juga ada kemungkinan Bapak Ibu kita selenggarakan secara online karena dampak efisiensi tadi. Mungkin full online kalau IRWNS. Nah, kemudian luaran media selanjutnya adalah sudah terlihat ya Bu Purwinda. Ya, sudah Pak. Ya, kita kerjasama dengan perguruan tinggi swasta di Jakarta. Ini ada ICITRI 2025. Kita sebagai co-host, ini walaupun mungkin di laman ini logo kita belum muncul. Kenapa P3M ingin sekali menjadi co-host? Karena seminar internasional ini terbukti berapa tahun sebelumnya publikasinya kerjasama dengan IEEE, Bapak Ibu. Di mana P3M ini belum berhasil kerjasama dengan IEEE sampai saat ini. Ini termasuknya susah dijangkau, tetapi ternyata sudah lama jadi langganan di perguruan tinggi swasta Jakarta. Oleh karena ini, oleh karena itu kita bermitra, kita jadi co-host. Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan hibah desentralisasi penelitian PKM tahun ini yang bidangnya sesuai, silakan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Kita arahkan ke sini. Ini belum ada. Ini konferensinya 10 November. Berarti, oh mohon maaf. Tadi bulannya September. Berarti sebelum ISAP. Ini September. Ini saya yakin walaupun kontrak kita akhir September, tetapi ketika Bapak Ibu bisa submit lebih cepat, ini lebih bagus Bapak Ibu. IEEE. Pengalaman kami IEEE ini lebih rumit dibanding publisher yang lainnya. Ini setelah IRWNS ada isi 3 dan terakhir ini adalah conference milik Polban yang nanti akan dijelaskan oleh Bu Purwinda. Jadi saya perkenalkan Bu Purwinda, ini adalah Ketua ISAP tahun ini ditemani oleh Bu Citra. Nah, saya persilakan Bu Purwinda. Baik. Terima kasih Pak Yakob. Selamat sore Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Assalamualaikum. saya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Perwinda Iriani bersama Ibu Citra Asti Rosalia. Ya, Ibu Citra hadir juga ya di sini. Hadir, Bu. Kami berdua diamanatkan oleh P3M untuk di pelaksanaan International Seminar of Science and Applied Technology di Polban yang keempat. Jadi pada saya sharekan dulu sebentar. Ya, jadi pada ISAT tahun ini, ya, alhamdulillah tim P3M Pak Yakob dan rekan-rekan berhasil melakukan kerjasama ya Pak ya dengan uh, ISSS ya Pak ya, yang mana merupakan World Conference yang uh, sudah terindeks Scopus seperti itu. Lalu kemudian ISAT Proceedings ini merupakan sebenarnya juga wadah untuk Ibu dan Bapak. Seperti yang kita tahu bahwa
outcome atau luaran dari penelitian yang didanai oleh Polban. Beberapa di antaranya adalah mewajibkan luaran dengan proceeding yang masuk ke dalam international proceeding seperti itu. Jadi alhamdulillah kita diberi mandat untuk bisa melaksanakan nanti international conference ini. Eh, Namun memang ada beberapa kondisi di mana salah satu di antaranya itu mengenai kuota seperti itu. Jadi memang IEEE ini memberikan kuota untuk publish paper hanya untuk 50 research paper terbaik seperti itu. Nanti kita akan lihat lebih detailnya lagi di website. Dan untuk tidak menghilangkan nuansa internasionalnya, maka nanti kami harapkan memang research paper yang masuk ke dalam apa namanya submission seperti itu adalah hasil kolaborasi ibu dan bapak dengan international author, yang mana pastinya objek dari research paper ini harus align atau harus sama dengan scope yang sudah ditetapkan pada uh, ISAT itu sendiri, seperti itu. Jadi ini kurang lebih informasi pendahuluan terkait ISAT. Adapun untuk website yang bisa Ibu dan Bapak akses itu ada di uh, issat ya .polban.ac.id. Ya, jadi inilah tampilan luar dari website ISAT Polban. Kita akan Belum pilih tampil di, Bu Purwinda. oh, sebentar, Hmm. saya switch dulu ya. Ya, sambil menunggu Bu Purwinda, Bapak Ibu, jadi ISAT ini kita dibatasi hanya 50 artikel terbaik yang boleh disubmit ke publisher. Ini publisher yang tahun 2023. Ini terindeks Scopus, Bapak Ibu. Ya, Sebagai ini informasi pada saat itu 2023 kita berhasil submit berapa ya? Eh, 120 atau di bawah 100. Itu termasuknya prosesnya cepat kalau tidak salah Oktober conference lalu Oktober akhir tahun itu kita serahkan ke publisher dan Januari itu langsung publish. Nah, ternyata karena banyak yang tertarik dengan publisher ini, oleh karena itu dibatasi sekarang. Kita hanya 50. Walaupun sudah nego, ternyata nggak bisa. Tetap 50. Nah, silakan dilanjut Bu Purinda. baik Pak, terima kasih. Jadi ini adalah tampilan dari website isat.polban.ac.id. Dari tampilan ini ya kita bisa mengakses bila mana Ibu dan Bapak membutuhkan eh, nomor kontak, baik saya maupun Pak Astor, kemudian alamat email. Lalu kemudian di sini kita bisa klik Get Started, kemudian masuk ke halaman pertama. Nah, jadi tema dari ISAT Polban ini adalah Green Technology and AI-Driven Innovations in Sustainability, Development, and Environmental Conservation. Jadi rencana dari penyelenggaraan conference-nya sendiri itu setelah penyelesaian penelitian seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih di bulan Oktober tanggal 15 2025. Adapun terkait dengan skopnya, ya jadi ini adalah skop dari ISAT sendiri yang sudah di accepted gitu ya dengan dari pihak
web conference-nya sendiri, yakni terkait dengan soil sciences, hidrologi, geologi, geografi, energy engineering, baik dari sisi production, distribution, maupun storage. Lalu kaitan dengan renewable energy, sustainable development, natural resources management, environmental health, green infrastructure, dan kemudian terakhir artificial intelligence and human computer interaction. Jadi untuk semua scope ini uh, relate terhadap uh, World Conference itu sendiri ya, terkait dengan environment, energy, and earth. Itu Ibu dan Bapak. Lalu kemudian di laman ini juga disediakan proceeding-proceeding ISAT dari tahun-tahun lalu, dan seperti dijelaskan tadi sudah terindeks Scopus, Simago GR. Lalu kemudian adapun terkait dengan submission papernya sendiri, ya jadi nanti Ibu dan Bapak akan membuat akun di laman ini. Proses pembuatan apa ya sign up untuk akunnya sendiri ini dari sistem masih terus kami kembangkan seperti itu. Jadi mungkin pendaftaran akun baru bisa dilakukan kurang lebih di awal Mei sampai sistem di website ini established seperti itu ya Ibu dan Bapak. Lalu kemudian kaitan dengan author guideline dan templates ini bisa diakses di sini. Jadi author guidelines ini langsung mengacu ke ISSS sendiri seperti itu. Sedangkan untuk full paper template-nya kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, jadi sudah bisa kurang lebih di apa akses ya Ibu dan Bapak terkait dengan template-nya. Lalu kemudian Udah. kami juga Yang Prof Hera, asal udah. sebentar, kami juga me, ya kami juga berencana untuk mengundang para keynote speaker di sini dari Taiwan, yaitu Profesor Yu Sen Cheng, terkait dengan keilmuan beliau, keahlian beliau ya di area bioteknologi dan bioenergi. Lalu Profesor Yasuyuki Nabeshima terkait dengan modeling, ya, manajemen, kemudian juga ICT. Lalu juga ada Profesor Windy Hermawan Mitra Kusuma, seperti itu. Kaitannya dengan utilisasi nantinya ya, lebih ada di area lingkungan ya, yang berkaitan dengan refrigeran. Dan kemudian tanggal-tanggal penting yang bisa Ibu dan Bapak lihat di sini. Jadi untuk full paper submission deadline itu ada di uh, Juli akhir. Ya, kemudian untuk hasil yang sudah direvisinya nanti disubmit dengan deadline di akhir Agustus, jadi kurang lebih 1 bulan. Dan setelah revisi dari paper tersebut selesai, maka akan ada notifikasi untuk pembayaran, untuk bisa melakukan pembayaran, dan deadline-nya kurang lebih 2 minggu setelah revisi submission. Lalu setelah melakukan pembayaran, maka ada video material presentation submission, itu di akhir September, sehingga nantinya kurang lebih 2 minggu setelah itu kita bisa mengadakan conference dan exhibition. Untuk tahapan dari mulai paper diterima
dari mulai registrasi akun, kemudian paper submission hingga nantinya bisa diterima untuk bisa dipresentasikan di conference, kurang lebih seperti ini Ibu dan Bapak tahapannya. Jadi setelah membuat akun, nanti Ibu dan Bapak bisa mengakses eh, kriteria-kriteria yang ada di dalam si akun tadi. Lalu kemudian eh, Bapak dan Ibu bisa melakukan submission. Nantinya akan direview dan kemudian hasil dari review paper Ibu dan Bapak akan dinotifikasi hasilnya, baik yang diterima maupun sebaliknya. Dan hasil yang tidak diterima kemudian bisa di submit kembali untuk kemudian nanti diproses seperti itu. Lalu kemudian setelah menerima uh, notifikasi diterima, maka akan bisa di-download Letter of Acceptance dan Letter of Invitation atau LOA dan LOI. Di mana ini nanti yang bisa menjadi dasar untuk pembayaran. Dan setelah proses pembayaran selesai, maka di sini akan ada submit presentation file untuk mereka yang akan mempresentasikan secara offline dan juga video submission untuk online presentation. Sehingga nanti di tanggal 15 kita akan mendapatkan 2 sesi ya, seperti itu kurang lebih. Atau hybrid ya, hybrid conference, online dan offline. Dan juga akan dilaksanakan eksibisi seperti itu. Lalu ini ada informasi terkait dengan publication ethics. Yang juga di sini ada informasi terkait biaya pendaftaran dan juga ya biaya pendaftaran baik sebagai presenter ya. Jadi untuk national presenter kurang lebih di 2,5 juta per paper untuk yang offline, sedangkan national presenter untuk online di 2 juta per paper. Sedangkan untuk presenter dari luar negeri ini kami waive ya, jadi free. Lalu kemudian presenter dari luar negeri yang akan melakukan secara online itu di $150 per paper. Sedangkan untuk partisipan, untuk di national participant itu di 500.000 per paper. Sedangkan untuk yang online itu juga di waive, ya, alias free. Nah, ini ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk Ibu dan Bapak, bila ada pertanyaan, dipersilakan seperti itu ya Pak Yakob, terkait Ya, dengan atau ISET. saya sesi tanya jawabnya kita tahan dulu, Bu Purwinda. Oh, baik-baik Pak. Ya, jadi saya tambahkan ini submitnya Bapak Ibu kita langsung ke full paper. Jadi kalau di conference lain itu masih submit abstrak, kita berbeda, kita langsung full paper. Nah kemudian Bapak Ibu terkait strategi Bu Purwinda, mau saya Ya, jelaskan atau saya boleh, aja? boleh Pak. Ya, Boleh Pak. karena kuota kita hanya 50 Bapak Ibu, maka menurut kami ini sayang sekali ketika 50 itu didominasi oleh peserta dari luar. Karena mendapatkan publisher ini menurut kami ini sulit sebenarnya. Kita tertolong karena kita 2023 sudah pernah kerjasama dengan publisher yang sama. Ini karena tidak Scopus, kuota sempit hanya 50, maka kami menginginkan itu 50 itu adalah karya atau artikel dosen Polban. Supaya nuansa internasionalisasinya tetap muncul, maka Bapak Ibu, terutama yang mitra luar negeri, PKM internasional, PMLN, itu wajib mencantumkan nama mitra luar negeri. Kemudian bagi Bapak Ibu yang memang di luar PMLN dan PKM internasional, mohon diusahakan untuk menggandeng rekan dari luar negeri, tetap dengan konfirmasi Bapak Ibu.
Karena tahun sebelumnya, 2023 itu, kita ternyata dievaluasi oleh publisher ini bahwa nuansa internasionalisasi kita kurang. Walaupun saat itu banyak penulis dari Taiwan, dari Timor Leste, dari Malaysia, kemudian ada beberapa dari Jepang dan satu dari Inggris, itu tetap dirasa kurang. Oleh karena itu, kita usahakan 50 artikel ini semuanya ada nama dosen Polban, tetapi tetap menggandeng mitra luar negeri. Ada penulis sebagai penulis pendamping pun tidak apa-apa. Evaluasi kedua, ternyata ada beberapa artikel tahun 2023 yang menurut editor itu walaupun sudah publish tetapi sebenarnya tidak sesuai substansi atau scope. Nah, jadi Bapak Ibu mohon terutama untuk bidang sosial humaniora, walaupun bidang keilmuannya sosial humaniora, tetapi tolong arahkan ke sustainable development. Penguatannya misalkan di judulnya tulis saja untuk sustainable development. Arahkan ke sana Bapak Ibu. 2023 itu kita berhasil seperti itu. Tapi ada juga beberapa yang dikomentari ini itu harusnya tidak masuk. Ini harusnya tidak sesuai scope. Nah, saya khawatir yang 2023 itu lolos tapi di tahun ini kita di reject. Nah, jadi kita lakukan dengan lebih teliti. Dari P3M nanti akan tetap mengawal Bapak Ibu. Terutama kami akan melakukan inventarisasi penelitian mana saja yang luarannya ke ISAT, penelitian mana saja yang luarannya ke ICITRI, EEE tadi, dan mana saja yang ke jurnal nasional terakreditasi. Jadi nanti tahun ini publikasi Bapak Ibu benar-benar kami bimbing, kami arahkan, maksudnya seperti itu, terbimbing untuk dipublikasikan. Dari saya tambahannya itu Bu Purwinda, dari Baik, Bu Pak. Purwinda cukup Ya, udah cukup, atau Pak. mau ada tambahan? Udah cukup, Pak. Sip, terima kasih Bu Purwinda. Baik, Bapak Ibu, Sama-sama. ya. Selanjutnya saya persilakan Bu Hasri Hayati. Terima kasih Pak Yakob. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkatuh. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Saya izin menyampaikan beberapa informasi terkait dengan administrasi penelitian. Ada dua hal sebenarnya yang mau disampaikan. Yang pertama itu terkait dengan penyesuaian ketua dan anggota sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan revisi proposal dan RAB. Nah, jadi untuk poin pertama, sebagaimana catatan yang sudah diberikan saat review administratif maupun catatan dari P3M, beberapa anggota tim yang ada atau bahkan ketua di usulan proposal Bapak Ibu itu mendapatkan catatan untuk digantikan. Nah, ini sebenarnya beberapa hari ke belakang saya sudah hubungi satu persatu ya Bapak Ibu untuk penyesuaian ketua dan anggota karena kita mengecek kembali baik dari sisi ketentuan skemanya seperti grading, Sintascore, kesesuaian KBK atau jurusan, juga kesesuaian dari ketentuan umum seperti satu nama dosen itu hanya maksimal terdaftar di 2 tim penelitian dan 2 tim PKN seperti itu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu anggota final yang menjadi tim Bapak Ibu itu bisa sebenarnya sudah sinkron langsung dengan histori proposal Bapak Ibu. Jadi di dalam isi PPM, di status proposal Bapak Ibu, kalau misalnya dibuka, maka itu adalah anggota pengerjaan atau anggota penelitian yang sudah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan skema dan ketentuan dari ketentuan umum penelitian dan PKN. Gitu. Jadi jika ada perubahan, harap kemarin sebenarnya sudah atas konfirmasi baik melalui ketuanya maupun lewat pesan dasarnya langsung gitu. Itu terkait dengan penyesuaian ketua dan anggota. Jadi Bapak Ibu jika masih ada yang mungkin terlewat gitu ya, terlewat dari pengecekan atau misalnya sudah melaporkan akan ada perubahan tapi ternyata masih belum berubah di dalam sistem, itu mohon bisa mengabari ke saya. Tapi semestinya sih hampir semuanya sudah selesai, tinggal ada satu tim lagi, itu dari Elektro atas nama Bu Ervin yang masih belum tuntas terkait dengan perubahan anggotanya. Kalau yang lainnya harusnya sudah tuntas.
Nah, kemudian untuk catatan yang kedua itu terkait dengan revisi proposal dan RAB. Nah, Bapak Ibu, di jadwal yang sebelumnya sudah diberikan, sebenarnya revisi RAB dan proposal itu dijadwalkan di maksimal tanggal 18. Namun kami sudah perpanjang sampai tanggal 22 dan semuanya itu harus mengupload revisi RAB maupun proposal walaupun misalnya di RAB-nya tidak ada perubahan gitu. Jadi eh, kami minta untuk Bapak Ibu yang sebelumnya baru upload upload revisi proposal saja itu dilengkapi dengan upload RAB-nya. Jika tidak ada perubahan itu boleh diupload saja RAB yang sama dengan yang diajukan saat proposal. Nah, ini saya sudah catat ada beberapa tim yang belum melakukan revisi. Izin untuk saya share screen, Pak Yakob, namanya ya. Dan Bapak Ibu barangkali yang tidak hadir bisa diinfokan juga ya untuk teman sejurusannya. Jadi ada 5 proposal yang belum upload revisi proposal dan RAB-nya di penelitian, yaitu atas nama Bu Devi, PPKL, atas nama Pak Edi Rahman, skema PPKL juga, atas nama Prof. Hertog di skema PMLN, atas nama Pak Taufik Irfan di skema penelitian dasar, dan Pak Feby itu di skema penelitian dasar juga. Jadi 5 proposal ini mohon jika Bapak Ibunya hadir untuk segera mengupload revisi proposal dan RAB-nya. Kemudian ada juga beberapa penelitian yang sudah upload revisi proposal namun belum upload revisi RAB-nya. Mungkin karena merasa tidak ada perubahan di RAB-nya, tapi kami minta tetap diupload revisi RAB-nya itu atas nama Ibu Ajeng, penelitian dasar, kemudian atas nama Bapak Abdul Malik Kayuti di penelitian di PMU, kemudian skema penelitian terapan dari Pak Zulkifli Arsyad, GTK, dan dari Bu Ivon, skema penelitian dasar. Jadi 4 penelitian ini sudah upload revisi, tapi revisi RAB-nya belum diupload, jadi mohon untuk dilengkapi. Sementara untuk di PKM ini ada 4 proposal yang belum mengunggah revisi proposal dan RAB-nya. Jadi atas nama Pak Desutama, kemudian Bu Risma dari Sipil, Bu Hastuti dari Akuntansi, dan Prof. Hertog dari Teknik Elektro. Sekali lagi, untuk revisi ini harus dua-duanya, proposal dan RAB. Kemudian kami sudah perpanjang waktu revisinya itu sampai dengan tanggal 22 Maret. Dan apabila Bapak Ibu tidak mengunggah revisi dan masih ada anggota yang mungkin belum sesuai ketentuan, minimalnya 1 orang ya Bapak Ibu kecuali PPS, maka itu bisa status kelulusannya bisa kita batalkan seperti itu. Itu Pak Yakob dari saya yang bisa disampaikan. Silakan jika ada tambahan. Bu Asri, ketika sudah terlanjur mengupload proposal revisi dan RAB, apakah bisa diupload ulang, Bu Asri? Bisa Pak. Bisa. Jadi untuk upload revisi dan RAB itu tidak ada finalisasi ya Bapak Ibu. Jadi selama masa revisinya itu masih berlangsung, Bapak Ibu bisa mengakses form untuk unggah revisi. Jadi mungkin ini saya tunjukkan aja Pak ya. Di Ya. dalam revisi proposal diterima, tombol untuk uploadnya akan tetap aktif seperti itu. Jadi nanti silakan jika ada yang mau diubah proposalnya atau RAB-nya, ini bisa tombolnya tetap aktif selama masa revisi. Jadi di sini misalnya kalaupun sudah diupload revisi proposalnya, bisa upload ulang dengan membeli filenya lagi. Gitu. Gitu Pak Yakob. Ya, terima kasih banyak Bu Asri. Demikian Bapak Ibu, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Nah, Bu Asri. Ya, Pak, jadi sebenarnya kalau di sistem itu tidak, ini memang diperbolehkan nggak Pak secara ketentuan? Karena kalau misalnya by system sebenarnya tidak ada perubahan judul, tapi memang mungkin ada beberapa reviewer ya Bu ya yang menyarankan untuk judulnya ada perubahan gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, jadi kalau ini kan nggak bisa diubah sama pengusul kan? Iya Pak, tidak bisa Pak. Ya, Dan dari P3M pun hanya diberikannya untuk perubahan anggota dan ketua saja Pak. betul. Ini harus kita, kalau memang
apa? Mohon maaf, ini kita terima inventarisasi saja, Bapak Ibu. Silakan diinformasikan ke Bu Hasri judul perubahannya yang ini. Semoga judulnya lebih konvergen, intinya lebih mengerucut, menukik seperti itu, bukan mengubah tema, lebih tajam seharusnya seperti itu. Kita inventarisasi Bu Hasri, kemudian nanti kita ajukan ke Pak Iit. Semoga Baik, bisa, Pak. ya, Dicoba ya, Pak. betul. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, jika tidak Pak ada Bapak Yakob, Ibu, eh, Pak Yakob hanya silakan. konfirmasi aja. Ya, Bu Hedi. Insentif publikasi barusan sudah masuk ke rekening, Alhamdulillah. Oh iya, Ya, oh Alhamdulillah. terima kasih ya. Catatannya apa, Bu? Catatannya apa, Bu Happy? Insentif. Ya, insentif publikasi. Oh iya, Benar. saya Ya, karena tidak insentif publikasi mengajukan aja. insentif, jadi nggak tahu kabarnya Bapak Ibu. Barusan Ya, banget, barusan. Terima kasih ya. Makan-makan, makan-makan Bu Happy. Oh iya, iya nanti kita di Alhamdulillah. hotel itu ya. Iya, kalau tidak salah itu juga sudah kena potongan untuk penyesuaian tadi, golongan 35%, golongan 4 15%, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mendapatkan insentif ya termasuknya Alhamdulillah beruntung, karena belum tentu kita punya peluang. Ya semoga masih ada Bapak Ibu ya, untuk mengajukan insentif batch selanjutnya. Ini dampak efisiensi juga Bapak Ibu. Kita di batch 1 itu mengusulkan sekian, ternyata dananya kurang. Jadi penyesuaian akhirnya yang mengajukan satu orang dua judul, akhirnya kita eliminasi hanya satu saja. Jadi kami sesuaikan. Nah, semoga masih ada batch selanjutnya. Termasuk Bapak Ibu untuk yang tidak lolos penilaian administrasi. Itu semangat kami adalah silakan diajukan ulang ke non-desentralisasi. Tapi kami masih menunggu penetapan anggaran versi efisiensi. Saat ini non-desentralisasi sebenarnya sudah dibuka Bapak Ibu, tetapi hanya untuk skema penelitian tenaga kependidikan fungsional atau PTKF. Itu kita sudah buka sampai tanggal kalau tidak salah 20 berapa 25 atau 28. Hanya satu skema itu. Jadi kita masih menunggu. Semoga ada kabar baik sehingga penelitian Bapak Ibu masih bisa kami danai. Nah, itu demikian informasi terbaru terkait non-desentralisasi. Nah, tapi sambil menunggu kepastian Bapak Ibu, sebaiknya kita arahkan, ini mohon diinformasikan ke rekan-rekan, mohon diarahkan ke BIMA Bapak Ibu. Jadi DPPM BIMA 2025 ini menurut kami ini peluangnya sangat bagus. Sangat bagus, pendanaannya pun berkali lipat dari pendanaan Polban. Bisa multi years. Jadi mari kita dorong teman-teman, kita arahkan, ayo kita submit saja ke DPPM Bima untuk penelitian maupun PKM. Seperti itu. Silakan ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu? Jika tidak ada, maka kami cukupkan Bapak Ibu. Nanti rekaman video ini akan kami informasikan melalui komunitas P3R. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan menjelang buka puasa sambil kalau tidak salah hari ini pertandingan Indonesia lawan Australia. Kalau tidak salah ya. Iya. Ya, Halo semoga Pak Yakob. ya. Oh, Iya, silakan Prof. Mufli. ya, terima kasih Pak Dr. Yakob. Saya ini kan untuk hipotesis ya, sebagaimana yang pernah kita bicarakan dulu ya. Untuk yang tema-tema terkait dengan tata niaga ini kan, terutama di keuangan syariah itu yang Scopus itu jarang ya. Apakah bisa mengarah ke Sinta, walaupun itu Sinta 2 atau 3, atau memang harus tetap ke proceeding sebagaimana yang diarahkan oleh P3M? Begitu Pak Dr. Yakob, mohon kebijakannya. Ya,
Terima kasih Prof. Mufli. Boleh Pak, silakan. Ketika itu Sinta 1, 2, wah itu menurut kami itu lebih baik Pak. Tidak apa-apa. Jadi diperbolehkan Prof. Mufli. Ya, jadi Hmm, tidak apa-apa ya. Misalnya tetap itu kan di menu itu terbatas, hanya ada hmm. menu proceeding internet Scopus. Jadi kami masukkan aja Sinta 2 misalnya gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Karena kami Ya, terima menyadari, kasih Pak. ya, menyadari sekali yang teman-teman sosial humaniora itu untuk proceeding Scopus itu sangat terbatas. Kalaupun, ya walaupun terbatas, harus ada improvisasi di judul, diarahkan ke tadi, Iya. sustainable development, penyesuaiannya banyak Bapak Ibu. Silakan, Ya, ya. pilih yang lebih nyaman dan Ya. terjangkau. Gitu. Iya, Sinta 2 atau Sinta 3 lah gitu ya Pak Yakob ya. Ya, boleh, boleh. Tadi kesebut sisa 1 lah, Bro. Oh enggak, Sinta 2, Enggak. Sinta 2. Iya, iya. Sinta 2 Silakan, atau Prof. Mufli. 3 lah gitu ya. Ya gitu Mm-mm. ya. Iya, ya. Ya, Makasih Pak Ketua P3M. ya, sama-sama, Bro. Ya, baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan yang lain terkait ISAT, ISITRI, IRWNS? Jadi yang harus kita lakukan dalam eh, 2 atau 3 hari ke depan adalah memastikan ketua pengusul dan anggota ketika sudah final, kemudian revisi, unggah revisi proposal dan RAB. Setelah itu kita mulai P3M akan mengenerate kontrak. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ya, Yakob, Dr. sama-sama Linda, Bapak Bu Ibu. Asri. Sama-sama Bu.